Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang ramai diperbincangkan potongan ceramah Ustadz Kondang, Ustadz Abdul Somad, yang menganjurkan agar kepala daerah tidak mengizinkan pendirian rumah ibadah agama lain. Tersebut di sana misalnya gereja, kelenteng, dan lain-lainnya. Ini luar biasa, jadi lucu sekali. Sekaligus ini juga contoh bentuk intoleransi. Ini akan menjadi persoalan mendasar karena UAS bukan orang biasa, dia penceramah kondang yang jauh lebih kondang daripada saya. Ini penceramah kondang yang sudah keliling kemana-mana. Kok bisa-bisanya dia berkata yang sedemikian rupa dan mencerminkan intoleransi? Saya berharap beliau minta maaf lah sebagai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah disampaikan. Coba kita simak sebentar apa yang beliau sampaikan. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Sampai di sini juga kita semua jadi sadar bahwasanya ternyata UAS memang bukan ulama. Dia bukan orang yang fakih. UAS adalah penceramah, sama dengan penceramah-penceramah yang lainnya. Mengapa saya katakan dia bukan ulama, dia bukan orang yang fakih? Cara dia berhukum pun salah sebetulnya. Dia mengutip hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Hadis ini sama sekali bukan dalil hukum. Sekali lagi, dalam kaidah usul fikih ada ilatnya. Ilat hukum dari hadis ini sama sekali bukan dalil yang menganjurkan agar kita tidak memberikan izin umat beragama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Sama sekali tidak ada kaitannya. Loh, kok bisa-bisanya orang selevel UAS memfatwakan sedemikian rupa? Dan ini akan menjadi semacam simbol intoleransi tentunya. Makanya kita punya kewajiban moral untuk mengingatkan agar yang sedemikian rupa tidak menyebar dan tidak dianggap sebagai ajaran Islam. Baik, saya kembali dulu ke hadis yang dikutip oleh UAS yang sengaja didalil-dalilkan. Ini bahaya loh, mendalil-dalilkan sembarangan itu, semau-maunya melekatkan hadis kepada hukum tertentu. Ini bahaya sebetulnya. Terkait dengan hadis ini sebetulnya ada asbabul wurudnya. Sababul wurudnya apa? Sababul wurud hadis ini adalah terkait dengan ada orang yang sangat fakir, miskin sekali. Dia kelaparan, hidupnya kesusahan. Maka lantas kemudian Nabi mengingatkan para sahabat, adakah yang mau bersedekah untuk membantu orang ini? Maka ada seorang yang membawa hartanya, satu ikat yang dia susah membawanya saking banyaknya untuk disedekahkan. Melihat satu orang menjadi pelopor mensedekahkan hartanya buat orang fakir ini, yang lain jadi semangat karena terpelopori. Maka mereka pun ikut nyumbang, sehingganya sumbangan berbentuk gunungan banyak sekali. Nah, Nabi sangat gembira menyaksikan para sahabat membantu fakir miskin tersebut. Dan ada satu pelopornya. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang mempelopori, menjadi pendahulu di dalam Islam ini, sunnatan hasanah, pendahulu perbuatan yang baik, perbuatan yang hasanah, karena lahu ajruha, maka ia dipastikan mendapatkan pahala dari amalnya, dari kepeloporannya.
wa ajru man amila biha ba'dah, dan dia juga dapat tambahan dari pahala orang-orang yang ikut serta menyertai perbuatan baiknya tersebut. Itulah enaknya jadi pelopor dalam kebaikan. Maka si pelopor akan terus mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutnya di kemudian hari. Persis contoh misalnya kiai kita Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari mendirikan Nahdlatul Ulama yang sebentar lagi usianya 1 abad menurut hitungan kalender Hijriah. Maka beliau mendapatkan pahala dari segala kebaikan yang dikerjakan oleh warga Nahdliyin yang jumlahnya beratus-ratus juta dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Ini maksudnya. Selanjutnya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang menjadi pelopor keburukan. Nah, ini yang dicoba dilekat-lekatkan dalilnya oleh UAS sebetulnya. Barang siapa yang menjadi pelopor keburukan, maka kana lahu wizruha, maka si pelopor perbuatan jahat ini dia akan mendapatkan dosanya. Atau kana alaihi wizruha, baginya dia akan mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha mim ba'dihi, dan juga dia akan mendapatkan tambahan dosa-dosa dari orang-orang yang mengamalkan keburukan tersebut setelahnya. Ini yang kita sebut dengan dosa jariah. Si pelopor mendapatkan dosa karena dia telah berbuat dosa. Karena dia sebagai pelopornya, orang-orang yang ikut berbuat dosa setelahnya, dosa mereka akan ditambahkan juga kepada pelopor tersebut. Makanya mending amal jariah daripada dosa jariah. Tapi ini kan tidak ada korelasinya dengan memberikan izin kepada umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Nggak ada sama sekali korelasinya. Ini bahaya sekali sebetulnya fatwa Ustadz Abdul Somad ini. Justru begini, karena fatwa UAS ini menganjurkan agar kepala daerah tidak memberikan izin mendirikan rumah ibadah kepada umat beragama lain, berarti fatwa ini adalah pelopor intoleransi. Saya ingin tegaskan, fatwa ini pelopor intoleransi. Intoleransi adalah keburukan. Maka yang pertama kali memfatwakannya dia berdosa. Dan kalau memang ada pejabat publik, kepala daerah yang berdasarkan fatwa ini melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah, gereja, kelenteng, vihara, pura, dan lain sebagainya, ketika ditanya ngapa Pak kepala daerah umpama ini tidak memberikan izin pendirian gereja atau kelenteng kepada umat beragama lain, oh kata Ustadz Abdul Somad itu dosa jariah, haram memberikan izin kepada umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Kalau ada kepala daerah yang gara-gara fatwa ini mengikuti UAS, maka ini menjadi dosa jariah. Dosa jariah apa? Dosa jariah intoleransi. Padahal tidak begitu ajaran Islam. Ingat, misi Islam adalah rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali semata-mata agar membawa rahmat untuk semesta alam. Sampai di sini kita jadi paham, ternyata UAS bukan ulama, dia bukan bagian dari fuqaha atau orang yang faqih, dia hanya seorang penceramah. Karena beliau adalah penceramah kondang, banyak yang mengikutinya. Alangkah baiknya meminta maaf terhadap ucapan ini, menarik kata-katanya, karena apa yang disampaikannya adalah kepeloporan intoleransi yang tidak mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.